Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Safriana Nur Awaliyah Akbar, Angkatan 38, Kelompok 4, dengan NDH 38. Saya peserta Latsar CPNS Golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 dengan jabatan Ahli Pertama Pekerja Sosial di Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas agenda 3 mengenai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI dengan tema Aku, Instansiku, dan Smart ASN dengan tutor Hajah Nur Asia R. Esos MM. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang profil Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu instansi saya bekerja, di mana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan beralamat di Jalan Lejen R. Suprapto, nomor 8, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan dapat dihubungi via email, Instagram, dan laman Facebook. Selanjutnya, mengenai uraian tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas Sosial. Adapun uraian tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yaitu yang pertama, merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial, lalu melaksanakan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, lalu melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial, melaksanakan kebijakan pemberdayaan sosial, melaksanakan kebijakan penanganan fakir miskin, membina, mengawasi, dan mengendalikan unit pelaksana teknis, lalu mengelola kegiatan kesekretariatan dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Selanjutnya, masuk ke dalam struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, yang mana dalam hal ini saya ditugaskan di bidang pemberdayaan sosial, seksi pemberdayaan perorangan, keluarga, dan pengelolaan sumber dana sosial. Adapun visi dari Dinas Sosial yaitu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau disingkat PPKS lebih sejahtera, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS lebih berdaya guna. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Sosial memiliki misi yaitu yang pertama, melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS berbasis praktik pekerjaan sosial, meliputi pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, dan perlindungan dan jaminan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Lalu yang kedua, mengembangkan PSKS dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Lalu yang terakhir, meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial memiliki maklumat pelayanan yang berbunyi, dengan ini kami segenap pelaksana kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bersedia memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun maklumat pelayanan ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 34 Tahun 2021 tentang pemberlakuan maklumat pelayanan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini beberapa tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional Ahli Pertama Pekerja Sosial sesuai Permenpan Nomor 33 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional pekerja sosial, yaitu diantaranya yang pertama, menyusun rancangan kegiatan penjajakan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menyusun materi sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melaksanakan kegiatan sosialisasi, menyusun instrumen identifikasi awal dan seleksi, melaksanakan kontrak pelayanan antara pekerja sosial dengan penerima manfaat atau penerima program, lalu menyusun instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber, lalu melaksanakan dan menyusun rancangan kegiatan asesmen, lalu menyusun rancangan kegiatan penyusunan rencana intervensi, mereview dan menganalisis hasil kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program,
lalu melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam hal ini spesifik bidang pemberdayaan sosial. Selanjutnya, nilai-nilai SMART ASN. Yang pertama ada integritas, yaitu didefinisikan sebagai konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya adalah nasionalisme, yaitu sebuah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Lalu profesionalisme, yang mana mengandung arti komitmen para profesional terhadap profesinya yang ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesinya. Selanjutnya adalah berwawasan global, yaitu pandangan atau sikap yang mendunia, lalu menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, atau sifat keramahan dan memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas. Lalu ada entrepreneurship, atau kewirausahaan dan networking. Yang terakhir adalah penerapan nilai SMART ASN di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengikuti apel pagi setiap hari sebagai penerapan nilai nasionalisme, lalu disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagaimana penerapan nilai profesional, lalu menerapkan senyum, sapa, smile, tolong, maaf, dan terima kasih dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana penerapan nilai hospitality, lalu selalu ingin belajar tentang teknologi dan perkembangan zaman sebagai penerapan nilai penguasaan teknologi informasi, lalu yang terakhir menjalin hubungan sosial dengan rekan ASN antar instansi sebagaimana penerapan nilai networking. Sekian pemaparan dari saya. Sebagai penutup, mari kita tanamkan employer branding ASN dengan sepenuh hati, yaitu bangga melayani bangsa. Terima kasih, salah hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.